Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sutoyo? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan saya Dedi Kurniadi Pak dari PKS Kalimantan Timur. Ingin silaturahim sama Bapak pada hari ini. Bapak berkenan menerima saya? Saya sangat berkenan Pak. Ya, alhamdulillah. Memang saya tunggu ini yang saya cari Pak. Saya ingin silaturahmi juga pada Bapak Dede selaku Ketua untuk Ketua PKS seluruh Kalimantan Timur. Nah, jadi saya berarti saya dapat istilahnya kebanggaan saya didatangi oleh Bapak yang punya jabatan seluruh Kalimantan Timur masih sudi mendatangi saya di sini. Amin amin. Insyaallah. Ya Pak. Ya Pak, mungkin santai saja bicaranya karena memang ini suasana hujan di luar. Tadi saya dari Lempake juga, ternyata Bapak dari Lempake juga ya. Sempat kebanjiran di Alaya Pak. Ya. Tapi saya tadi sudah waktunya banjir juga Pak. Tapi sama istri saya suruh cepat. Karena kalau sudah banjir tidak bisa lewat. Saya sudah janji sama Pak Dede, Ketua PKS, nanti istri saya suruh cepat berangkat. Nanti kasihan beliau datang. Pak Haji Sutoyo ini biasanya dipanggil akrabnya siapa Pak? Ya, saya dipanggil Pak Sutoyo. Di kampung ya Haji Sutoyo, atau Pak Toyo juga. Jadi sebelum tugas di Legium Veteran ini, Bapak sebelumnya bertugas di mana Pak? Sebelum saya jadi veteran Pak, tugas saya di Polisi Militer di Samarinda. Kemudian pensiun tahun 90 ya. Wah, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya masih muda itu Pak. Terima kasih. Jadi sekarang tinggalnya memang sejak awal di daerah Lempake sana Pak? Saya pertama kali di Swadaya Pak. Swadaya itu daerah mana tuh Pak? Ya sini Pak, ini Pungsidi sekarang. Itu dulu Gang Swadaya. Itu belum ada jalanan, pasar pagi belum ada, semua belum ada pembangunan. Pembangunan pertama di Kalimantan itu adalah ini Bank Indonesia, baru yang kedua Masjid Raya, itu yang pertama. Di usia sekarang pensiunnya Bapak tahun 90-an, sekarang udah 2021, udah 80-an berarti usia Bapak ya? Iya Pak, ya. Masya Allah, barokahnya luar biasa. Masih sehat, saya kalah, betul, sehat Pak. Pak Sutoyo ini perlu dicontoh. Ceritanya gimana Pak, trik-trik Bapak supaya tetap sehat, apakah menjaga makanan atau memang ada di sekeliling Bapak yang ikut mendoakan karena mungkin keluarga atau tetangga atau seperti apa Pak? Ya, jadi itu sebetulnya Bapak pertanyaannya itu sangat baik sekali. Saya sangat, ya mudah-mudahan Bapak bisa meniru dari saya. Sebenarnya itu gampang saja Pak. Kita tidak perlu berobat, ya kan Pak? Kita itu tidak boleh susah, harus senang. Biarpun punya utang, ya kan baik. Jangan dipikirkan terus. Yang penting kita bayar. Jadi jangan, maka itu orang itu kalau susah gampang kena penyakit. Saya pun penyakit kalau orang tua itu biasa. Ya, soal makanan tuh ya biasa saja lah makan itu semua dimakan, tapi jangan banyak-banyak. Ya kan, gitu. Jadi apa saja kita kerjakan, ya kerjakan karena tua ini ya sesuai dengan kekuatan fisik. Orang tua ini ya biasa kan kerja dari ya itu aja. Kalau masih muda dulu kerja keras. Apalagi saya kesatuan saya ada Polisi Militer, itu paling disiplin, tentara paling disiplin. Jadi tidak pernah berhenti, tidak peduli malam siang kalau ada tamu dari Jakarta, saya harus bangun kembali papan jemput tamu. Karena pada waktu itu saya adalah supirnya komandan. Jadi itulah kerjanya berat. Nah sekarang ini ya setelah itu sekarang jadi veteran ini. Nah di saat sekarang Pak, kegiatan selain ngantor di LVRI ini, hari-hari kalau di rumah itu kegiatan apa? Mungkin ada bertani atau apa gitu? Ada nggak Pak kegiatan gitu?
Oh, setelah ini sekarang ini Pak. Sambil bertugas di sini ada punya. Oh, di rumah ada kegiatan. Nggih. Saya ada kegiatan Pak, daripada saya menganggur supaya pikiran itu tertuju dengan tidak memikirkan yang dulu-dulu. Kalau kita mikirkan yang dulu berarti kan mundur. Pikirkan sekarang yang akan datang. Kita hanya cari pahala, gitu loh. Nah, terus saya di rumah itu kegiatan saya ada nanam apokat Pak, belajar sekarang terkenal kan itu. Saya bikin bibit-bibit, kalau ada orang memerlukan ya bisa ambil beli. Ya Pak, saya tidak cari untung, nah, cuma untuk kegiatan, jadi bikin apokat itu dibeli. Ya karena juga istilah bibitnya juga murah, jadi tak jual murah juga. Hanya cari kegiatan aja gitu. Jadi di usia beliau yang sudah 80 lebih, saat ini fisiknya sangat energik. Ternyata tipsnya beliau adalah kehidupan ini dibikin senang. Kemudian ya juga keberkahannya karena beliau ini putra putrinya juga banyak dan cucunya sekarang udah 20 berapa Pak? Cucu 21 cucunya. Tambah lagi banyak lagi. Nah, cucu-cucunya semua 7. Betul. Kalau 4 aja udah anak dan cucunya tentu ikut mendoakan dan itu keberkahan tersendiri Pak, insyaallah. Dari cucu dulu kan anak-anak masih kecil cucu saya doakan mereka. Tapi sekarang gantian mereka mendoakan saya. Gitu. Pak, saat bertugas dulu menjadi polisi militer ya, waktu aktif, kemudian Bapak sudah pensiun, sekarang mengurus LPRI ini. Kira-kira Pak, kalau dibandingkan itu lebih menyenangkan yang mana Pak? Atau dua-duanya sama menyenangkan? Kalau jiwa pejuang Pak, itu kalau dulu ya saya jadi tentara itu bukan cari gaji Pak. Zaman saya itu masih sulit, zaman prihatin, zaman perang. Jadi memang tujuan kita ingin membela negara. Jadi tidak ada gaji, hanya uang saku saja. Nah, itu pun sukarelawan Pak, apa itu wajib. Dulu tuh kalau sudah 10 tahun, itu belum punya NRP Pak. Belum punya nama tentara di pusat. Jadi 10 tahun baru bisa dapat NRP kalau dulu. Kalau tentara sekarang begitu masuk sudah punya NRP, namanya sudah ada di Jakarta. Jadi wajib militer. Itu ceritanya begitu Pak. Ya mungkin ini semangat perjuangan Pak Haji Sutoyo itu luar biasa. Ketika aktif di tentara, beliau bukan semata-mata untuk mendapatkan gaji, tapi itu panggilan jiwa berjuang untuk mempertahankan negeri ini dari penjajah yang waktu itu masuk ke Indonesia. Alhamdulillah luar biasa. Nah sekarang Pak, kalau dulu mungkin Bapak ngangkut para tentara dengan kendaraan atau logistiknya dan sebagainya ya Pak ya dari satu tempat ke satu tempat. Nah sekarang ini kan di sini relatif santai ya Pak ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, untuk mengisi juga aktivitas di usia Bapak yang sudah tua meskipun fisik saya kali itu seperti apa Pak? Artinya dengan kegiatan di LPRI ini meskipun tidak bisa menggantikan kegiatan Bapak di masa muda, paling tidak ada kesinambungan sejarah ya Pak ya? Perjuangan Bapak masa lalu, kemudian sekarang mengenang juga para veteran gitu ya. Itu pelajaran apa yang kita kira dari Bapak yang bisa disampaikan ke kami menjadi pelajaran juga bagi kami, meskipun kehidupannya berbeda gitu Pak. Jadi begini Pak, pada waktu dinas itu kan fisik masih kuat. Mungkin pikiran juga masih cerdas, otaknya masih cerdas juga. Dan kita tugas dari polisi militer itu tidak pandang bulu. Karena itu tugas. Biarpun seorang prajurit, pangkatnya rendah, kita melaksanakan tugas itu yang sesuai dengan peraturan. Yang saya tegur, pokoknya pangkatnya mayor. Saya hanya kopral. Saya berhak negur mayor itu, atau apapun pangkatnya. Tapi itu perintahnya bukan perintah saya. Perintahnya Pangap. Jadi biarpun dia pangkatnya mayor atau letkol, kalau udah perintah Pangap nggak bisa apa-apa dia. Nah itu tugasnya CPN itu gitu. Jadi ya harus nurut, biarpun dia pangkatnya 3 harus nuruti kita petugas saja. Nah kita tugas ini adalah CPN perintah dari
Panglima. Iya, iya. Kalau sekarang Panglima TNI, kalau dulu Pangap. Iya, iya. Waktu zaman saya, waktu dinas itu Pemabri saya. Jadi saya ngatasi polisi angkatan laut, angkatan udara, semua itu angkatan darat dulu, Pemabri. Yang menguji-uji, saya tukang menguji kendaraan dulu. Untuk polisinya pun semua ujian sama saya. Saya Pemabri. Nah sekarang kan udah punya sendiri-sendiri polisi militer. Nah, jadi saya sekarang PM sekarang ini, polisi militer sekarang ngurusi angkatan darat. Yang angkatan laut ada sendiri. Alhamdulillah ya, luar biasa Pak Sutoyo ini, Pak Haji Sutoyo ini. Jadi sekarang setelah bertugas di sini. Untuk bedakan itu Pak, bedanya kan bedaannya belum selesai. Untuk membedakan di veterannya itu beda Pak. Kalau di beda veteran itu kan sudah tua Pak. Kurasa enggak jauh lah dengan apa itu dengan dulu waktu masih dinas militer. Nah, di veteran itu mengikuti peraturan-peraturan veteran aja. Lembaga namanya Pak. Ikut lembaga veteran itu ada aturannya sendiri. Nah, di veteran itu ada veteran pejuang, ada veteran pembela, ada veteran perdamaian. Nah, itu jadi itu Pak anunya. Nah, kita jelaskan lagi kalau pejuang veteran pejuang itu 45 sampai 49. Ya itu Pak ya. Nah, terus kalau pembela itu seperti saya tadi itu 63 sampai 66. Ya itu Pak. Jadi terus irian lagi juga 61 sampai 63. Terus ada lagi perdamaian yang sekarang ini. Jadi kalau tentara yang pernah ditugaskan ke BPB itu otomatis pulang mendapat gelar veteran. Ini termasuk ini Pak, ini kebetulan ini baru masuk dari veteran. Assalamualaikum Pak. Jadi beliau sudah menyandang gelar veteran. Oh gitu. Beliau pernah bertugas di mana Pak? Bosnia. Masya Allah, Bosnia. Masya Allah. Jadi ikut saya. Di sini Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya di sini. Iya. Ada maksudnya. Ya Pak. Jadi tadi diklasifikasikan dengan usia Pak ya? Yang usia di bawah 45 ya? Kemudian di atas 45. Oh, 45 sampai 49. 45 49. Pejuang gitu. Jadi kalau sampai sekarang 64 sampai 66 sampai sekarang ini itu veteran pembela. Terus nanti diteruskan lagi PBB. Nanti PBB belum pensiun. Harus 1 orang yang masuk. Nah, nanti kalau sudah pensiun masuk veteran juga. Karena tiap negara manapun mesti harus ada veterannya. Nanti betul. Veteran perdamaian. Kan veteran itu masih meninggal dunia Pak, enggak terus selamanya. Saya enggak selamanya di sini. Nah, itu Pak. Jadi gantian. Tetap ada. Luar biasa, menarik sekali di usia pensiun yang sudah sepuh itu ternyata di TNI Polri ya, di TNI khususnya keterangan Pak Sutoyo itu ada leveling juga, ada pejuang, ada pembela ya Pak ya, dan seterusnya ada wadah yang di situ untuk mengakomodir semangat berjuangnya itu yang penting Pak ya. Sehingga seperti Pak Sutoyo ini luar biasa dengan fisik yang masih energik, bisa membagikan juga ceritanya kepada kita sebagai motivasi juga kepada kami meskipun kami bukan TNI, tetapi dari dulu namanya rakyat sama TNI itu bersatu ya Pak ya. Bersatu. Nah mudah-mudahan harapan saya juga demikian. Kalau menurut Bapak TNI sekarang sama rakyat itu seperti apa Pak keakrabannya? Kalau dulu di masa-masa sebelumnya ada TNI masuk desa misalkan ya, AMD-nya ABRI masuk desa zaman Pak Yusuf ya. Nah, kemudian sekarang itu kan kita mendapat banyak tantangan ya dari negara-negara luar gitu ya Pak ya. Nah artinya kedekatan rakyat dengan TNI itu harus semakin solid ya Pak ya. Kalau menurut Bapak kedekatan TNI sama rakyat itu dari dulu, dari masa Bapak sampai sekarang itu nggak ada yang berubah atau ada perubahan-perubahan Pak? Jadi masalah tentara Pak ya, TNI
itu memang tentara itu asalnya dari rakyat. Nggih. Tentara itu kan anaknya rakyat. Asalnya dari ada tentara adalah itu anaknya rakyat. Jadi tentara itu TNI itu asal dari rakyat untuk rakyat. Nah itu patokan tidak boleh lepas. Iya. Nah itu sudah ikatan itu. Jadi tidak boleh diganggu ini. Nah, ini tentara semua mesti ngerti. Nah, jadi masalah itu sekarang dinamika. Jadi sekarang veteran itu sama, veteran itu pejuang. Ya, pejuang itu lebih daripada TNI lagi. Sudah teruji ya Pak? Ya lebih veteran itu. Karena yang bisa menjadi veteran itu bukan dari TNI. Iya betul. Dari warga negara Indonesia. Jadi siapa saja, ya kan Pak? Jadi Bapak contohnya, bapaknya Bapak. Iya. Nah itu ikut saya TNI kan? Iya. Nah itu ikut apalah bantu makanan kah, bantu apa ngasih tahu kah apa saja itu sudah termasuk pejuang. Tapi yang atas perintah pemerintah. Nah itu. Jadi masuk semua banyak yang dari warga negara Indonesia. Tapi kalau masing-masing ya nggak bisa, kemauan sendiri nggak bisa. Tapi umpamanya saya TNI ada di jalanan tuh rakyat yang bantu kita bawakan barang, bawakan beras, ada yang menolong. Kalau rakyat tuh biasanya begini Pak. Ngasih makanan sayur, ngasih nasi waktu saya. Kalau sekarang kan sudah merdeka, tidak perlu lagi tak kaya semua rakyatnya. Kalau dulu gitu, nah dikasih. Nah mereka yang ngasih ini Pak sudah menjadi pejuang juga. Gitu. Karena dilaporkan bahwa dia ikut membantu pada kita dari pemerintah tahu. Jadi atas perintah pemerintah. Nah, orang yang nggak tahu, veteran itu masih dari tentara aja, dari warga negara Indonesia, siapa saja. Sudah kembali menjadi rakyat biasa sebetulnya Pak ya. Gitu. Tapi kalau masih membantu TNI, membela negara, tetap jadi pejuang juga, veteran juga gelarnya. Banyak Pak, orang saya gelar banyak. Yang di Pampang itu semua veteran tuh. Itu orang umum tuh. Iya. Jadi semua itu veteran tuh. Jadi baru dari sini ngambil kupon. Iya. Baik Pak Haji Sutayo, alhamdulillah ya penjelasannya juga. Sekarang saat ini karena dari partai politik, dari Partai Keadilan Sejahtera, saya ingin tahu juga Bapak kira-kira mengenal PKS itu kapan, kemudian kesan terhadap PKS itu seperti apa. Itu Pak, saya ingin tahu juga di masyarakat terhadap perjuangan yang kami ingin juga sebenarnya isinya seperti yang Bapak perjuangkan. Kalau di masa Bapak kan lebih banyak menghadapi para penjajah secara fisik ya Pak langsung. Tapi pada hari ini kami juga menyaksikan sebenarnya kita ini belum benar-benar punya kedaulatan yang utuh ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak yang pertama, Bapak mengenal PKS itu seperti apa Pak? PKS. Terima kasih banyak, pertanyaan Bapak sangat baik. Saya bisa menjawab. Karena sebelum Bapak Dede, kita sudah kenal dengan ketuanya di sini. Sekarang jadi wakil gubernur. Pak Dimulyadi. Beliau itu menjabat ketua DPR dulu. Nah, habis ketua DPR langsung beliau sudah jadi wakil gubernur sekarang. Zaman dulu sudah berapa tahun itu yang lalu, ya sekitar 5 tahun, tak berapa atau 4 tahun, 3 tahun, kami pernah dibantu. Nah itu tadi kan Bapak melihat PKS dengan veteran kan. Nah itu tadi sangat baik. Saya bukan apa, tapi saya tetap ingat pemberian itu. Kami dikasih sarung dari PKS itu. Saya tahu orang PKS itu orang banyak agama Islam. Jadi kami dikasih sarung, suruh sholat. Nah saya sholat terus itu Pak waktu itu. Ada uangnya di dalamnya. Tapi saya bukan apa-apa, ini cerita. Kan Bapak menceritakan mengenal PKS, pandangan Bapak kayak apa. Tapi PKS itu sangat baik Pak, bukan baru sekarang. Sudah mulai dulu baik sama kami. Saya merasakan. Nggak tahu Pak yang lain ya. Saya merasakan dia kasih sarung. Sarungnya masih ada, saya simpen. Alhamdulillah. Itu jadi apa saya pemberian dari PKS dulu. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Kebetulan agama saya Islam. Waktu itu belum haji saya. Kenapa setelah dikasih sarung kok jadi haji loh? Berarti kan, alhamdulillah. Ya mungkin itu Pak ya. Bisa juga dari situ. Namanya
apa tanda-tanda. Nah, iya. Ya memang saya masih bujang, masih namanya tentara itu kan agama nggak begitu kuat, Pak. Ya kan? Kalau orang kampung memang bisa, tapi anak saya semua Pak mendalami agama. Jadi anak saya itu, jadi saya belajar sama anak saya malah. Luar biasa ya, kisah dari Pak Haji Sutoyo. Kesan-kesannya ada banyak pengalaman, ada banyak pepatah kepada kita. Tapi di akhir ngobrol kita ini Pak, saya juga kepingin dapat pesan-pesan dari Bapak untuk PKS. Jadi apa yang harus dipertahankan oleh PKS, apa yang mungkin jadi harapan Bapak sebagai bagian dari masyarakat di Kalimantan Timur terhadap PKS sekarang. Itu Pak, silakan. Kesan dan pesan saya kepada Bapak, ya kepada seluruh anggota PKS, itu tadi bisa meniru TNI juga. Kalau kita berjuang tanpa pamrih itu yang dicari. Jangan kita berjuang kalau udah kasih duit baru berjuang. Kalau berjuang itu tanpa pamrih. Jadi kita umpamanya ditugaskan ke sana, kalau nggak ada dikasih duit ya mau tugas. Nah sekarang kalau pesan-kesan saya sama Bapak PKS, kebetulan Bapak ketuanya, itu Pak yang saya maksud nanti bisa memberi arahan kepada anak buah Bapak, kalau mau meniru veteran. Nah, itu pesan-pesan veteran itu kepada anak-anak muda. Kalau ada perintah dari, kan ada itu ketua, sampai punya nanti punya cabang, terus punya anggota. Jadi kalau ada perintah dari Bapak dari tingkat provinsi, pokoknya harus kerjakan, jangan mandang tanpa pamrih. Mungkin Bapak suka apa ya, maaf aja. Sunda Pak. Wah yang ngerti kalau tanpa pamrih ngerti. Jadi kata-kata tanpa pamrih itu kan ngerti. Nah itu. Speaking pamrih. Ya tanpa pamrih. Jadi Bapak kesini kan tanpa pamrih itu. Kan tidak disangguin oleh siapa-siapa terus ada niatnya kesini. Kalau orang kan, kalau kan tidak disangguin malas saya ketemu veteran. Nah, itu tidak boleh. Karena tanpa pamrih saya punya niat untuk kebaikan. Ini pesan-pesan saya. Luar biasa pesan kepada kita semua, kader-kader PKS khususnya dalam perjuangan ini mengedepankan bahasa kita keikhlasan. Jadi berjuang tanpa pamrih semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, pesan beliau adalah kita agar fokus terhadap target-target itu ada unsur kepatuhan atau ketaatan kepada pimpinan ya. Ya mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Pak Haji Sutoyo sebagai Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia di Samarinda, ya mudah-mudahan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua yang muda-muda yang ada di PKS, dan kita bisa mewarisi semangat beliau untuk berjuang terus, menegakkan, memelihara hasil perjuangan para pahlawan terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh para pejuang baik itu yang ada di TNI, Tentara Indonesia, maupun dilanjutkan dengan para veterannya. Dan para veteran ini juga luar biasa tadi masih mewariskan semangat juang yang mereka pernah bersama-sama menegakkan, memelihara hasil perjuangan para pahlawan kita. Dan Pak Sutoyo ini adalah saksi hidup yang bisa menyambungkan sejarah perjuangan beliau dan TNI khususnya kepada kita semua. Mudah-mudahan para kader PKS di Kalimantan Timur bisa menarik pelajaran atau ibrah. Demikian. Terakhir saya sampaikan atau minta juga kepada Bapak pesan kepada kami Pak, khusus kepada saya sebagai pimpinan PKS, apa saja berdasarkan pengalaman Bapak yang kira-kira saya cocok untuk membesarkan atau membantu pembangunan yang ada di Kalimantan Timur ini. Ya itu tadi Pak pesan saya sama Bapak sebagai pemimpin itu harus memberi dorongan kepada anggota.
terutama sekarang mengenai pembangunan kan kita sudah merdeka ini kan kita mengisi Pak. Iya. Apa pemerintah sekarang zamannya pemerintah membangun ya kita membangun. Yeah. Apapun yang jadi pemerintah ya kita harus patuh. Nah, soal pendapat-pendapat itu dalam perjalanan itu biasa saja. Iya. Dan seperti saya ngalami mulai zaman dulu sampai sekarang itu rasa ada kemajuan semua itu. Semua ada kemajuan. Jadi semua yang tergantung perjuangan. Kalau Bapak PKS-nya berjuangnya bisa merangkul semuanya itu baik, insya Allah. Nah, itu Kak kesan sama bujaan juga begitu. Sekarang dia di DPR. Jangan lupa sama veteran Bu, dia bilang kemarin sama saya. Ya Pak Toyo, saya tetap menghargai Pak Toyo. Saya tetap perhatikan sama veteran. Nah, PKS juga sudah nyata. PKS itu sangat baik sekali, sudah saya lihat sendiri. Contohnya sudah ada, nggak usah jauh-jauh. Jangan lupa itu Pak, tadi, istilah orang Sunda Bapak tadi ngomong tadi juga. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Nah itu. Sepiing pamrih. Ya. Bahasa Jawa itu. Iya, ya. Itu dipakai Pak sampai sekarang bisa. Iya. Baik, mungkin cukup ya Pak. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menerima kami di tempat ini, dan saya menjadi tersambung ya kepada ke dalam sejarah perjuangan Bapak, terutama di TNI yang menjadi pembela rakyat, dan memang TNI hadir dari rakyat untuk rakyat ya seperti Bapak sampaikan. Kalau kemudian ya dalam catatan kami ada pernik-pernik itu ibaratnya ya seperti kita berumah tangga ya Pak ya, ada sesuatu yang bumbu-bumbunya lah berorganisasi. Demikian juga mungkin di TNI, di kami di PKS. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Sutoyo atas waktunya, atas berbagi pengalamannya, atas motivasinya, atas pesan-pesannya kepada kami. Mohon maaf jika dalam kunjungan kami pada kesempatan di pagi hari ini telah mengganggu waktu Bapak. Ya, terima kasih. Demikian Pak Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.